kita sama-sama akan buka di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Minggu yang lalu di ibadah pagi sudah saya sampaikan membangun pilar kehidupan rohani. Ya, pilar itu tiang penyangga. Kalau rumah Jawa, rumah joglo itu di tengah itu pasti ada tiang penyangga untuk membuat rumah itu tetap berdiri dan tidak roboh. Dan tiang ini sangat menentukan kuat atau tidaknya sebuah bangunan. Kalau tiangnya kuat, maka bangunan itu bisa berusia mungkin sampai ratusan tahun. Dia tetap berdiri dengan kokoh karena tiangnya kuat. Nah, dalam kehidupan rohani kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita pun juga memiliki tiang-tiang rohani yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, dan yang harus kita kuatkan selalu. Karena kita harus ingat bahwa di dalam kehidupan Kristiani, keberhasilan secara jasmani itu diawali dari yang rohani. Ya, jadi kalau yang rohani itu sudah dibangun kuat, kokoh, maka yang jasmani itu pasti akan mengikuti. Ya, semakin rohani kita kuat, semakin rohani kita mantap, maka semakin besar pula berkat-berkat yang jasmani itu akan mengiringi di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, tiang-tiang rohani yang kita punya, tiang-tiang rohani yang kita bangun itu akan menentukan besar kecilnya berkat yang akan Allah curahkan dalam kehidupan kita. Karena kalau dalam kehidupan kita tiang rohani kita itu rapuh, tiang rohani kita itu jelek, maka sebesar apapun berkat yang Tuhan berikan itu justru tidak semakin membawa kebaikan, ya, tetapi berkat itu justru semakin membawa kepada dosa. Ingat bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan melalui Musa, Tuhan memberikan hati yang murah kepada orang-orang Mesir untuk bangsa Israel itu meminta semua yang mereka inginkan. Sehingga ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tidak miskin, tetapi mereka kaya sekali. Ya, tapi sayang, kita lihat di dalam perjalanan daripada bangsa Israel yang terus-menerus menggerutu, yang terus-menerus mau kembali kepada kehidupan lamanya di Mesir ketika menghadapi masalah dan persoalan, tanpa mereka mau melihat kebaikan Tuhan yang setiap hari mereka terima melalui mana yang turun dari surga, melalui burung puyuh dan berbagai mujizat lainnya. Dengan kata lain, mereka hidup di dalam keberkatannya Tuhan. Tapi justru yang dilakukan oleh bangsa Israel karena tiang-tiang rohaninya tidak kuat. Saat Musa ada di Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum, justru mereka meminta kepada Harun. Ya, mereka katakan, kami akan kumpulkan emas kami, perak kami yang dari Mesir, kami akan buat patung anak lembu emas. Dan mereka paksa Harun untuk memimpin peribadatan mereka. Dan Tuhan sangat-sangat murka sekali. Dan ini yang harus kita sadari bersama-sama. Mengapa di hari-hari terakhir ini setiap kehidupan mereka yang sungguh-sungguh mempunyai pilar-pilar iman yang kuat, mereka akan mendapatkan bagian berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir atas hidupnya. Minggu yang lalu sama-sama sudah kita pelajari tentang pilar yang pertama, yaitu iman. Ya. Dan sore hari ini pilar yang kedua itu adalah pengharapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan itu adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi, ya. Karena kita belum punya, karena kita belum ada. Dan di dalam iman Kristiani, pengharapan kita yang paling pokok itu adalah kepada Kristus dan kedatangannya yang kedua kali. Dan pengharapan kita yang kedua adalah hal-hal yang memang kita inginkan, yang memang kita cita-citakan,
karena hidup itu untuk maju ke depan diawali dari sebuah mimpi, ya. Hidup yang menjadi besar, hidup yang menjadi kuat itu diawali dari sebuah pengharapan. Nah, saudara, dalam hidup ini sepanjang tahun 2021 yang sudah kita lewati, kita ingin bahwa tahun 2022 ini ada banyak hal yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Paling tidak kalau boleh saya katakan, bisnis lancar, ya, kesehatan baik, keluarga baik, semuanya dalam kondisi yang baik. Dan kita pun juga tidak bisa kita pungkiri, kita berharap tahun 2022 ini usaha kita semakin kenceng larinya, ya, semakin maju, semakin diberkati. Dan mungkin kita pun juga ada satu cita-cita, ada satu harapan mengembangkan usaha yang sudah ada. Dari satu usaha kepada dua usaha kepada 3 usaha, ya. Dan mungkin dari toko kita mungkin omsetnya naik dari 1 juta jadi 2 juta, 2 juta jadi 10 juta, mungkin 10 juta jadi lebih. Itu adalah harapan-harapan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hidup Kristen itu adalah hidup yang ada di dalam pengharapan. Ya, kita mau melihat bagaimana pengharapan itu harus berlandaskan supaya terjadi dalam hidup ini. Maka pengharapan itu harus berlandaskan kepada iman akan Kristus, lalu kepada janji firman-Nya, lalu kemudian kepada kesetiaannya. Tidak dapat kita pungkiri ketika kita menaruhkan pengharapan-pengharapan itu kepada satu keyakinan bahwa kita punya Allah yang besar, bahwa kita punya Allah yang hidup, bahwa kita punya Allah yang mempunyai bumi dan segala isinya. Maka kita percaya hari ini apa yang sedang kita gumulkan, hari ini apa yang sedang kita doakan untuk terjadi, kita percaya karena kita punya Allah yang hebat di dalam nama Tuhan Yesus, maka hal itu pasti terjadi. Karena sebuah pengharapan tanpa iman kepada Kristus tidak ada yang mewujudkan. Pengharapan itu akan terwujud, pengharapan itu akan terjadi ketika kita mempunyai iman kepada Kristus. Dalam Roma 8:28 di sana dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya ketika kita sedang berjalan kepada pengharapan itu menjadi nyata, mau tidak mau kita melibatkan Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Allah turut bekerja dalam bisnis kita, Allah turut bekerja dalam pelayanan kita, Allah turut bekerja dalam kesehatan kita. Maka ketika Allah turut bekerja kepada semuanya itu karena iman kita kepadanya, maka jelas pengharapan itu akan menjadi nyata. Ya. Tapi kalau pengharapan itu kita dasarkan pada kekuatan kita sendiri, kita dasarkan pada kepandaian, kita dasarkan kepada kekayaan, tidak akan pernah terwujud. Karena kita tidak tahu, seringkali di tengah jalan, ya tiba-tiba ada masalah yang cukup besar, ada persoalan yang cukup besar yang menguras keuangan kita, sehingga membuat harapan kita itu menjadi gagal. Tetapi ketika harapan itu kita dasari dengan iman kepada Kristus, maka artinya kita sedang mengizinkan Tuhan untuk membuat apa yang kita kerjakan itu tidak hanya berhasil, tetapi menjadi besar. Lalu kemudian yang kedua, pengharapan itu kita dasarkan kepada janji-janji firman-Nya. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa orang percaya menaruhkan pengharapannya kepada janji-janjinya Tuhan? Karena sebenarnya kalau kita mau jujur, ya, mau jujur dalam arti kita mau back to the Bible, kita mau menelaah isi daripada firman Tuhan, maka ada banyak hal-hal yang sudah Tuhan siapkan untuk kehidupan kita untuk terjadi, ya, sebagai sebuah pengharapan. Jadi pengharapan kita itu memegang janjinya Tuhan. Pengharapan kita itu percaya kepada janjinya Tuhan. Ya, mungkin kita mau menaruhkan pengharapan seperti Yusuf.
Bagaimana di dalam kehidupan Yusuf proses untuk mimpinya itu menjadi nyata. Maka kita boleh belajar di sana melihat bahwa apa yang telah Tuhan janjikan sebagai pengharapan daripada Yusuf itu, maka pada waktunya 13 tahun Yusuf harus menjalani proses pengharapan itu menjadi nyata. Kita tidak tahu ya, karena dalam prinsip iman itu ketika kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, maka doa itu bisa menjadi doa yang cepat didengar, dalam arti pengharapan kita cepat terwujud, tetapi juga kadang membutuhkan waktu ya, sehingga pengharapan kita tidak terwujud tetapi menunggu waktunya Tuhan untuk terwujud. Tapi kadang pengharapan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, karena apa yang menjadi keinginan kita itu Tuhan gagalkan, tetapi di sisi yang lain Tuhan ganti dengan sesuatu yang lebih baik, dengan sesuatu yang lebih luar biasa dari apa yang kita harapkan. Nah, ini harus kita pahami sekali Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hari-hari ini ketika kita sedang berdoa ya, mengharapkan tentang hal-hal yang kita inginkan terjadi dalam hidup ini, maka satu hal, percaya kepada Tuhan Yesus yang tadi di depan sudah saya katakan. Lalu yang kedua, pegang janjinya Tuhan ya. Apa yang ada ditulis di dalam firman Tuhan itu menjadi teladan hidup untuk kita lakukan, teladan hidup untuk kita percayai. Supaya apa? Supaya yang dialami oleh tokoh-tokoh firman Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup ini. Kita ingat yang dialami oleh Ishak ketika di Gerar, ketika dia akan ke Mesir, Tuhan katakan kamu jangan ke Mesir, aku akan ke Gerar. Sepintas yang Tuhan katakan kepada Ishak itu konyol. Yang Tuhan katakan kepada Ishak itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Mengapa? Karena pada saat Tuhan memerintahkan kepada Ishak kamu pergi ke Gerar, Gerar itu dalam keadaan tandus, Gerar itu dalam keadaan kering. Ya, tetapi justru Tuhan katakan kepada Ishak, kamu pergi ke Gerar dan aku akan memberkati kamu. Bapak Ibu Saudara, yang namanya mutiara yang bagus kalau ada di tengah-tengah kumpulan mutiara, maka itu tidak terlalu bagus. Ya, yang namanya perhiasan emas kalau ada di toko emas itu biasa saja semuanya. Tapi coba itu ketika saudara pakai sendiri, mungkin pakai yang perempuan pakai giwang, lalu kemudian pakai cincin, lalu kemudian melihat di kaca sambil ditunjukkan begini, kira-kira itu bagus sekali ya. Dan mengapa Tuhan perintahkan kepada Ishak kamu di Gerar ya, aku akan memberkati kamu? Artinya apa? Tuhan mau tunjukkan kepada Ishak bahwa Tuhan itu tidak mampu dikalahkan oleh keadaan, tidak mampu dikalahkan oleh situasi, dan Tuhan juga mau menunjukkan bahwa berkat Tuhan itu luar biasa. Dan benar, Ishak pergi ke Gerar. Nah saudara, ketika Ishak pergi ke Gerar, apakah Ishak diam lalu kemudian menuai 100 kali lipat? Tidak. Ishak bekerja. Dalam bekerjanya Ishak itu ada sebuah penantian, dan penantian itu ada sebuah pengharapan. Saya yakin ketika Ishak menabur, menanti benih itu tumbuh, Ishak was-was, kira-kira benih ini tukul apa ora ya. Tapi ternyata tumbuh. Lalu kemudian timbul lagi mungkin keraguan, kira-kira setelah tumbuh itu tumbuhnya sampai di mana ya. Ternyata tumbuh sampai besar. Setelah tumbuh sampai besar, kira-kira keluar bulir-bulir gandum atau enggak ya? Keluar. Lalu kemudian timbul lagi, kira-kira panen atau enggak ya? Dan Tuhan nyatakan di tengah-tengah Gerar yang kering, Gerar yang tandus, Ishak menuai 100 kali lipat. Lalu kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kesetiaan Tuhan. Ya, artinya bahwa ketika kita menaruhkan pengharapan hidup kita itu kepada Tuhan, kita yakin Tuhan itu setia. Apa yang sudah Tuhan janjikan itu pasti Tuhan genapi. Abraham menunggu 25 tahun baru dia mendapatkan Ishak. Ketika malaikat Tuhan ya datang kepada Abraham dan ngomong sama Abraham, dan Sarah mendengar,
Malaikat Tuhan katakan besok, tahun depan, istrimu itu akan melahirkan seorang anak. Ya, dari balik tirai Sarah tertawa. Ya, malaikat Tuhan tahu, loh, kamu apa? Kamu tertawa. Sehingga Ishak itu mempunyai arti tertawa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan takut untuk mempunyai harapan masa depan yang lebih baik dari hari ini. Jangan takut untuk menaruhkan pengharapan usaha saudara ke depan adalah usaha yang semakin diberkati. Jangan takut. Jangan takut untuk menaruhkan pengharapan kepada Tuhan bahwa di tahun-tahun ini dan tahun-tahun mendatang kesehatan saudara semakin baik. Ya, karena ketika kita percaya kepada Tuhan, maka semuanya pasti terjadi. Dan ketika kita percaya kepada firman-Nya, firman-Nya itu pasti tergenapi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan setia. Terus jalani hidup ini, terus taruhkan pengharapan kepada Tuhan. Pada waktunya Tuhan, pengharapan itu menjadi nyata memberkati kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama